Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas. Ya sobat RH sekalian, ini berita menarik, ngeri-ngeri sedap ya, yaitu menyamakan Jokowi dengan Nabi. Cuman tidak disebutkan Nabi apa. Ya kalau dalam Islam ya Nabi dan Rasul yang patut kita imani ya setidak-tidaknya 25. Mulai dari Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak tahu ya. Oke, coba kita lihat ya. Ini ada kader PSI tidak akan hapus tweetnya saat Jokowi penuhi syarat jadi nabi. Dia berharap soal Jokowi penuhi syarat jadi nabi. Dia berharap dunia tahu nabi baru lahir dari Indonesia. Luar biasa ini. Anda bisa bayangkan politik begitu ya. Tapi but it's okay ya, kita baca ya apa yang ingin dikatakannya soal ini semua. Coba kita lihat ya. Luar biasa. Disamakan dengan Rasulullah atau nabi secara umum ya. Oke, coba kita lihat ya. Oke, kita bacakan. Jakarta TV1news.com nanti tampilkan juga OCCRP ya. Kader PSI yang viral karena membuat cuitan soal Jokowi penuhi syarat menjadi nabi menyatakan dirinya tidak akan menghapus cuitan tersebut. Luar biasa ya. Adapun pernyataan ini diungkapkannya saat ada pengguna X lainnya yang mengomentari cuitannya. Pemilik akun X bernama lelaki biasa @biasa Agung menulis SSS dulu sebelum dihapus. Apa SSS? Oke, dia pun turut menyetarakan hasil screenshot ya. Screenshot berisikan tweet dari kader PSI dengan nama akun Dedi Nur @dedinurpalaka. Dedi Nur pun membalas komentar lelaki biasa dan kalimat berikut ini, enggak bakalan saya hapus, saya malah berharap ini disebarkan secara luas agar dunia tahu bahwa ada nabi baru yang lahir dari Indonesia. Luar biasa. Kok bisa ya? Adapun cuitan dari Dedi Nur yang viral itu ya ini, jadi nabi pun sebenarnya beliau ini sudah memenuhi syarat. Cuma sepertinya beliau menikmati menjadi manusia biasa dengan senyum selalu lebar ketika bertemu dengan rakyat. Luar biasa. Terpukau dia ya. Kemudian kader PS. Oke, sementara di dunia lain masih ada saja yang tidak siap dengan realitas bahwa tugas kenegaraan beliau sudah selesai dengan paripurna. Cuitan tersebut diunggahnya pada 9 Juni 2025 lalu. Selain menyatakan tidak akan menghapus cuitannya, kader PSI itu juga memberikan pendapatnya tentang menggunakan kata nabi tersebut. Salah satu poin yang dia tulis ya ini, tidak semua penyebutan nabi berarti secara literal menerima wahyu dari Tuhan seperti yang dipahami dalam Islam atau Kristen. Dalam KBBI definisi nabi adalah orang yang menerima wahyu dari Tuhan untuk disampaikan kepada umat manusia. Namun dalam perbincangan filsafat, sastra dan tafsir sosial, kata nabi juga sering digunakan secara kiasan atau simbolik. Misalnya, pinter sekali dia, udah ngeles duluan dia ya. Socrates adalah nabi akal budi, Karl Marx adalah nabi revolusi kelas, Buddha adalah nabi kesadaran batin. Apakah semua itu berarti mereka mendengar suara Tuhan literal? Tentu tidak, tapi mereka menyuarakan nilai-nilai agung, membawa pesan moral dan membimbing umat manusia dari kegelapan menuju pencerahan. Jadi jika ada orang menyebut Jokowi punya sifat kenabian, itu belum tentu berarti Jokowi adalah nabi literal yang menerima wahyu. Bisa saja itu cara mengapresiasi konsistensi, keberanian atau nilai kepemimpinan visionernya. Jika seseorang merasa tersinggung hanya karena kata nabi digunakan dalam cara yang tidak mereka pahami secara literal, maka problemnya bukan pada kata nabi tapi pada ketidakmampuan membedakan makna literal dan makna simbolik tulisnya. Ini orang pintar juga yang membuat ini ya. Saya kira bukan orang bodoh dia, orang pintar dia. Kalau bisa begini ya.
Berarti dia paham betul, dia mempermainkan kata-kata ini ya. Jadi nabi. Ya apa yang mau kita sampaikan, dia sendiri sudah membatasi dirinya ya, bukan nabi secara literal, tapi bisa saja nabi secara apa gitu ya, nabi untuk menyebutkan orang yang tersohor. Si X disebut nabinya survei misalnya. Ya tapi tidak begitulah, itu sama seperti kita bilang dewa-dewa politik bukan dewa sesungguhnya, bukan nabi yang sesungguhnya. Tapi kalau kita mau misalnya beranjak, ya udah kalau begitu kita lihat apakah ada sifat kenabian di dalam diri seorang Jokowi. Nah, itu kan, nah ini yang menjawab kan. Jadi adakah sifat kenabian? Maka nabi dalam pengertian sifat kenabian, substance. Sifat kenabian itu biasanya memaafkan. Nabi enggak pendendam ya. Nabi enggak ditanya ijazahnya tiba-tiba ujuk-ujuk datang ke Bareskrim, ke Polda Metro Jaya. Itu bukan sifat nabi ya. Nabi itu welas asih. Nabi itu menyelesaikan masalah. Nabi itu kalau ditanya ijazahnya mana, nggak muter-muter dia. Artinya Nabi itu orang yang jujur ya. Jadi sahabat sekalian, luar biasa ya. Saya lihat begini. Jangan kita bicara soal nabi dan tidak nabinya, tapi begini, mengagumi seorang tokoh politik apakah boleh? Boleh saja. Tapi one thing for sure, kalau saya sudah selesai mengagumi orang. Saya ingat kata-kata Sultan Takdir Ali Syahbana ketika ditanya seorang aktivis, kalau sebutkan aktivisnya Anda tahu semua. Dia bilang, Pak Takdir, Bapak siapa idolanya? Takdir bilang apa? Saya dikasih tahu seorang aktivis juga, tidak langsung saya mendengarkannya. Mudah-mudahan tidak keliru ya. Saya seusia kamu ini berhenti mengagumi orang katanya. Kenapa begitu? Saya kira takdir, karena takdir orang besar satu. Yang kedua, dia paham betul pastinya. Nggak ada manusia yang sempurna di dunia ini. Jadi kalau misalnya ada yang mau menabikan Jokowi, ya coba kita cek. Apakah ke Bareskrim itu perilaku nabi, ke Polda Metro, apakah menjadi finalis OSIS CRP itu nabi juga kan? Sifat, tapi sekali lagi sifat kenabian ya. Setiap orang itu harusnya ada sifat kenabian. Ya sifat kenabian utama ya misalnya kalau kepemimpinan, dalam hal kepemimpinan ya sifat kenabian itu adalah amanah orangnya. Nabi itu harus amanah seorang nabi. Kalau dia dikaitkan dengan kepemimpinan harus sidik, lurus, fatona, cerdas, tablik menyampaikan. Paling tidak 4 kepemimpinan ala Rasulullah, kenabian itu harus ada. Pertanyaannya, ada enggak di diri seorang Jokowi sifat amanah? Amanah itu adalah bisa dipercaya, tidak berbohong, sidik, lurus, mengikuti aturan yang berlaku, fatona, cerdas, pandai, pintar. Kemudian tablik, menyampaikan apa yang harus disampaikan. Kira-kira ada nggak sifat seperti itu? Nah ini juga menjadi persoalan ya, kalau kita tiba-tiba ingin menabikan seseorang. Bagaimanapun ya dia manusia biasa yang punya kelebihan dan kekurangan. Tapi dalam kasus banyak hal, dalam kasus SMK, dalam kasus OSIS CRP, dalam kasus kereta cepat, dalam kasus ijazah palsu, rasanya jauh sekali dari sifat kenabian. Bahkan dia menunjukkan tidak seperti pemimpin layaknya. Ditanya ijazahnya mana, bolak-balik, muter sana, muter sini, sampai kemudian mau mengkriminalkan atau melaporkan orang. Dan menganggap dizalimi atau difitnah. Saya kira bukan sifat kenabian seperti itu. Tapi yang nggak bisa juga melarang orang untuk mengagumi. Makanya nafsi, silakan sendiri-sendiri aja. Jadi kalau ada kader PSI yang begitu cintanya sama Jokowi sehingga
melihatnya sebagai nabi, ya sudah. Tapi jangan lupa nih ada masuk finalis pemimpin terkorup versi OCCRP. Ya. Proyek pelaporan kejahatan terorganisasi dan korupsi OCCRP menempatkan mantan Presiden RI Jokowi sebagai salah satu finalis pada 2024. OCCRP meminta nominasi dari para pembaca, jurnalis, juri Person of the Year, dan pihak lain dalam jaringan global OCCRP. Finalis suara terbanyak Presiden Kenya William Ruto, kemudian mantan Presiden Indonesia Joko Widodo, Presiden Nigeria Bola Ahmed Tinubu, mantan PM Bangladesh Sheikh Hasina, pengusaha India Gautam Adani. Jokowi buka suara setelah dimasukkan dalam daftar pemimpin paling korup di dunia versi OCCRP. Dia menilai hal itu merupakan suatu bentuk framing. Luar biasa ya. Orang bisa memakai kendaraan apapun, bisa NGO non-governmental organization, partai, ormas untuk membuat framing jahat atau tuduhan jahat Joko Widodo mantan Presiden RI. Tetapi ya yang jelas ini jaringan global. Dan yang mengatakan ini bukan Roy Suryo atau Dr. Tifa atau Rismon Sianipar, tetapi sebuah jaringan global yang meyakini bahwa Jokowi sudah menjadi salah satu pemimpin yang terkorup. Dan saya kira begini, kalau kita lihat kredibilitas OCCRP ya, misalnya dari 0 sampai 10 atau 0 sampai 100, dan kalau misalnya 50 itu mediannya, maka kita tidak tahu berapa. Tetapi masa sih dia tidak punya kredibilitas sama sekali kan? Kalau misalnya kredibilitasnya 50%, ya maka paling tidak tudingan dia 50% benar. Kan begitu kan ininya. Ya saudara sekalian, sebelum Jokowi masuk daftar tokoh dunia paling korup 2024 versi OCCRP. Jadi ya itu adalah sebuah fakta, dan saya kira mereka juga tidak didikte dan lain sebagainya. Coba kita lihat beberapa posting yang tadi baru aja saya post ya. Oke. Dengan soal kenaikan gaji hakim ya, ada Prabowo kan mau naikkan gaji hakim nih. Dengan kenaikan gaji hakim hingga 280%, Anda yakin tak akan ada lagi hakim yang menerima suap? 11.000 voting, yakin 4%, tidak yakin 92%, ragu-ragu 4%. Kalau begitu, ngapain naikkan gaji hakim? Begitu saudara sekalian ya, soal kenabian atau tanda-tanda kenabian Jokowi. Ya sudahlah, biarkan PSI meyakini itu atau kader PSI meyakini itu. Kalau kita sih objektif saja. Dia adalah mantan presiden yang penuh kontroversi tentunya. Kita tidak bicara benci dan tidak benci, kita kemukakan fakta yang sesungguhnya saja. Dan nanti akan ketahuan di mana tempat Jokowi dalam sejarah Republik Indonesia. Apakah pantas dikategorikan sebagai orang yang punya ciri kenabian atau justru sebaliknya. Biasanya dalam masa tertentu kan nabi itu ada ada lawannya ya. Apakah dia nabinya ataukah dia lawan nabi itu ya, nabi siapa aja ya, you name it. Begitu saja saudara sekalian soal kenabian Joko Widodo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren cadas. Ciao.